Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam, Bulan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Nah, hari ini Bu Nur saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Nur untuk mengizinkan saya untuk melakukan supervisi. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Bu Nur, apakah Bu Nur bersedia saya supervisi? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan ada beberapa langkah yang dilakukan pada saat supervisi. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, hari ini saya ingin kita sharing saja ya Bu Nur ya. Nanti kita mungkin nanti saya akan supervisi jenengan. Nanti tujuannya adalah mungkin pada saat jenengan melakukan pembelajaran ada kendala atau saya juga di sini juga belajar dari jenengan, mungkin nanti apabila ada suatu ide kreatif yang baru bisa saya laksanakan dan akan saya lakukan, gitu nggih? Iya, Nah, sebelumnya Bu Nur ini mengajar kebetulan saya ini mengajar mata pelajaran sejarah sejarah di kelas di kelas 11-2. di kelas 11-2. Sebelumnya sebelum saya nanti mengobservasi, apa persiapan yang sudah Bu Nur lakukan sebelum nanti saya akan observasi? Persiapan yang saya lakukan khususnya dalam pembelajaran tentunya yaitu mempersiapkan perangkat pembelajarannya terlebih dahulu. Dalam hal ini tentunya saya menyusun tujuan pembelajaran, alurnya, hingga penyusunan modul ajar, termasuk juga LKPD-nya dan beserta asesmennya. Oh iya betul. Berarti yang Bu Nur persiapkan yang pertama itu adalah perangkat pembelajarannya, kemudian LKPD-nya, lembaga kerja peserta didiknya, kemudian media dan alat pembelajaran. Nah, untuk itu kompetensi apa nanti yang akan Bu Nur kerjakan atau di pembelajaran Bu Nur nanti? Untuk kompetensi sendiri tentunya kita kembali pada capaian pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran bersama peserta didik. Dalam hal ini nanti yaitu tentunya pada materi kolonialisme Eropa itu nanti yang akan kita bahas, termasuk juga dengan tujuan pembelajarannya nanti. Berarti materinya tentang kolonialisme. Nah, mungkin untuk ke pembelajaran nanti strategi apa yang mungkin nanti Bu Nur persiapkan? Untuk strateginya sendiri saya menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang saya harapkan, yakni bagaimana siswa nanti mampu menganalisis perkembangan kolonialisme Eropa di Indonesia. Yang dalam hal ini nanti siswa harus mampu, yang pertama harus mampu mengidentifikasi perkembangan VOC di Indonesia, itu yang pertama. Nah, strategi apa yang akan saya lakukan? Tentunya dalam menyusun modul ajar ini saya menyiapkan model pembelajaran, yaitu di sini nanti model pembelajarannya yaitu cooperative learning dengan pendekatan saintifik. Nah, di mana nanti siswa itu saya ajak untuk berkelompok, secara berkelompok mengidentifikasi beberapa materi atau permasalahan yang saya berikan. Nah, dalam hal ini itu siswa nanti harus mampu membuat tabel analisis terkait perkembangan VOC di Indonesia. Nah, nanti bekerja kelompok membuat tabel analisis secara berkelompok, yang mana nanti hasilnya akan dipresentasikan. Nah, terus kemudian rencana strategi saya selanjutnya yaitu untuk melihat untuk mengukur bagaimana pemahaman mereka
nanti terhadap materi yang sudah mereka pelajari. Nanti saya akan memberikan kuis di bagian akhir itu untuk mengukur seberapa jauh tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang sudah dipelajari. Luar biasa sekali ya, strategi yang akan dipersiapkan ya, mudah-mudahan nanti lancar ya Bu Nur ya. Amin. Jadi mungkin tadi strategi yang dipersiapkan bisa lebih dimatangkan, nanti mungkin pada waktu proses bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu saya ingin bertanya terkait kesiapan belajar anak. Selama ini ketika Anda atau Bu Nur sedang proses pembelajaran itu, kesiapan belajar anak itu seperti apa? Sejauh pengalaman saya untuk kesiapan belajar anak itu menyesuaikan kondisi mereka. Nah, tentunya saya sebagai guru di sini setiap pertemuan juga harus mengidentifikasi seberapa jauh mereka siap dalam pelajaran pada hari itu. Nah, tentunya saya yang selalu lumayan sering saya lakukan di awal pembelajaran tentunya itu akan melakukan kegiatan apersepsi. Itu untuk melihat atau mengukur bagaimana tingkat kesiapan mereka terhadap pembelajaran, khususnya fokus mereka supaya peserta didik itu tidak memikirkan hal-hal di luar kelasnya gitu. Jadi untuk agar anak itu fokus, untuk diberikan apersepsi atau juga bisa diberikan ice breaking seperti itu ya, benar ya. Ya untuk anak-anak itu fokus, kemudian lebih semangat, termotivasi. Bu Nur, kira-kira dari rencana perangkat pembelajaran jenengan, jadi tolong dijelaskan nanti alurnya nanti seperti apa. Nah, mulai dari pembukaan, inti, kemudian nanti penutup. Jadi begini, ketika saya menyusun sebuah modul ajar, terus yang mana nanti akan saya terapkan di kelas, tentunya sebelum itu kan saya melakukan kegiatan asesmen diagnostik, yang mana saya itu melihat dari seluruh siswa yang ada di kelas ini kesiapan belajar mereka, terus juga karakteristik mereka seperti apa, nanti itu yang akan saya sesuaikan dengan modul ajar saya. Nah, dari situ nanti khususnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu strategi pembelajaran secara kooperatif learning kan berkelompok. Jadi nanti secara kelompok saya bagi mereka sesuai dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kemudian untuk pelaksanaan pembelajarannya nanti dimulai dari pembukaan, itu kegiatan tentunya kegiatan apersepsi, melihat ke tingkat kehadiran mereka, terus melakukan kegiatan apersepsi seperti pemberian motivasi dan juga pemahaman awal atau pemberian pertanyaan pemantik gitu untuk meningkatkan bahasa kerennya itu kekepoan mereka lah gitu terhadap materi. Kemudian untuk kegiatan intinya nanti saya saatnya yang ketiga dimulai. Terus tentunya saya juga memberikan materi awal. Saya memberikan materi pengantar sebagai bahan pengantar mereka untuk belajar. Nah, kemudian nanti di kegiatan inti saya mengajak mereka untuk berkelompok, ya sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti saya berikan LKPD untuk mereka melaksanakan pembelajaran. Di situ nanti saya melihat atau mengukur bagaimana proses pembelajaran mereka melalui kegiatan mengerjakan LKPD gitu. Terus nanti hasilnya akan dipresentasikan di depan teman-temannya. Setelah itu ya kegiatan penutup memberikan kesimpulan dan refleksi bersama. Baik, sepertinya persiapan Bu Nur itu sudah baik ya, luar biasa. Nah, semoga nanti pada saat observasi dapat berjalan lancar. Nah, untuk itu saya lebih memastikan lagi, berarti nanti saya melakukan supervising ya. Di kelas 11.2. Di kelas 11.2 jam ke berapa Bu Nur? Jam ke 56. Jam ke 56. Jam ke 56 nanti di kelas 11.2 dengan materi kolonialisme
kolonialisme Eropa. Indonesia. Ya. Semoga berjalan dengan lancar observasinya. Nanti jenengan saya supervisi, tolong jangan grogi, anggap saya tidak ada. Iya, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Nur atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, ketua kelas silakan disiapkan untuk berdoa. Siap, kerap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu saya absen dulu ya. Oke. Alifia Ulansari, Alkolia Mayasari, Alfian Esa, Ardina Resti, Arga David, Astafil, Zera, bisa dimulai pembelajaran hari ini? Hari ini kira-kira kalian tahu nggak kita mau belajar apa? Tidak tahu. Oke, hari ini sejarah. Seperti yang kalian lihat di judulnya, kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Masih ingat kemarin sejarah minggu lalu terakhir belajar apa? VOC. Oke, apa yang kalian ketahui tentang VOC? Masih ingat nggak? Lupa? Sebelum itu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, coba perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Itu ada gambar Anak-anak yang sudah bermain. Oke, sekarang saya mau tanya kalian, Aljino, hari ini kamu ada di posisi yang mana dari anak-anak ini? Paling bawah. Paling bawah yang mana? Yang berdua kan sama perempuan. Oh, yang ini. Kamu yang ini apa yang ini? Perempuan. Oke, kenapa kok kamu ada di sini? Karena seseorang itu dari bawah dulu baru ke atas. Oke, saya mau tanya, gambar ini itu untuk apa sih? Coba kalian perhatikan, ada pohon. Di situ ada dua buah pohon dan banyak sekali anak-anak di situ. Posisikan dirimu ada di antara mereka. Mereka kan punya banyak ekspresi kan. Ada yang seneng, ada yang diem aja itu walaupun di atas dia diem aja. Ada yang sedang berusaha naik ke atas pohon. Nah, posisikan dirimu seperti itu ketika belajar. Kamu harus bisa mengekspresikan dirimu. Apakah kamu lagi ada di zona nyaman hari ini? Lagi biasa-biasa saja. Mungkin kamu ada lagi seperti yang ada itu, lagi duduk-duduk di atas ranting pohon. Apa hari ini kamu lagi ngoyo banget? Kamu lagi mengejar sesuatu. Digambarkan seperti anak yang sedang naik tangga. Nah, ekspresikan dirimu hari ini seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah kalian harus mampu menganalisis latar belakang berdirinya VOC. Ya, ini kaitannya dengan kolonialisme. Latar belakang yang kedua, nanti kalian harus mampu menganalisis kebijakan pemerintahan VOC. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa itu VOC, latar belakang berdirinya seperti apa, kebijakan pemerintahan VOC itu seperti apa, hingga menganalisis dampak pemerintahan VOC bagi bangsa Indonesia dan menyajikan hasil analisis kalian dalam bentuk
penjajahan. Terus apa? Tentara luar masuk ke Indonesia. Pemberontakan. Apalagi? Oke, kolonialisme itu ya suatu usaha sebuah negara untuk menguasai wilayah suatu negara yang lain. Tujuannya untuk apa? Menguasai sumber daya alam. Coba Indonesia, ada berapa banyak sumber daya alam di Indonesia? Nah, negara-negara luar dari zaman dulu itu selalu ingin menguasai Indonesia karena punya banyak sumber daya alam. Itulah salah satu faktor atau pemicu dari munculnya kolonialisme. Nah, oke. Pernahkah kamu melihat gambar di samping? Itu gambar apa? Rempah. Mulai dari yang paling kanan itu gambar apa? Kayu manis. Apa itu? Lapa. Pala. Terus ini. Jamur. Jamur. Apa ya? Leruncon. Apa ya? Bawang. Enggak, itu merica. Api. Terus yang tengah itu jinten. Yang paling sebelah kanan seperti bunga itu. Kapulaga. Bunga Laba. lawang. Bunga lawang. Nah, kamu pernah melihat ini secara langsung nggak? Enggak. Di antara gambar ini, gambar ini yang paling sering kamu temui yang mana? Manis. Terus Oke. sing bapak erokokan pasti tahu bentuknya cengkeh. Terus lada itu bentuknya hampir mirip seperti merica tapi mereka berbeda. Nah, ini adalah contoh-contoh dari rempah-rempah. Nah, semua ini itu ada di Indonesia. Semuanya ada di Indonesia dan negara-negara barat jauh-jauh datang dari Eropa hanya untuk mencari Rempah-rempah. Niatnya mereka karena apa? Untuk Coba kamu menghangatkan. perhatikan ya. Rempah-rempah ini itu sangat baik untuk kesehatan, terutama untuk dijadikan bahan makanan untuk menghangatkan tubuh. Coba bayangkan, Belanda, Inggris, Portugis, itu kan negara Eropa. Mereka kan cuacanya bagaimana? Kadang dingin, kadang panas karena mereka subtropis, punya 4 musim kan. Bayangkan ketika musim dingin, mereka butuh makanan yang bisa menghangatkan tubuh mereka. Nah, barang-barang ini dijual di pasar Eropa. Arahnya dari mana? Ya pedagang Indonesia, pedagang Nusantara, mereka menjual rempah-rempah ini sampai ke pasar Eropa. Nah, tapi ada suatu ketika, ini harusnya kamu pelajari kemarin ya. Ada suatu masa ketika pasar Eropa itu dikuasai oleh pemerintahan Turki. Nah, Turki itu pemerintahan kerajaan Islam. Mereka berperang dengan kerajaan yang ada di Eropa, terutama Portugis pada masa itu. Nah, pasarnya dikuasai Turki, otomatis orang-orang Eropa tidak bisa pergi ke pasar lagi. Dan ini seorang pasar apa yang harus mereka lakukan? Padahal mereka butuh sekali yang namanya rempah-rempah. Menjajah Indonesia. Mencari dulu deh. Betul, mencari jalan untuk menemukan rempah-rempah. Dan ketika pasar mereka ditutup, berarti mereka harus mencari sendiri kan? Ya, mencari Mereka rute tidak lain. bisa bergantung pada pasar lagi, otomatis mereka berlayar mencari negara yang penghasil rempah-rempah. bukan Indonesia. India. Tujuan utama mereka itu sebenarnya adalah datang ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah terus dibawa pulang ke Eropa,
Company itu sama dengan perusahaan. Perusahaan industri atau Hindia. Perserikatan atau perkumpulan para pedagang Belanda. Kalian hari ini tugasnya adalah mari berdiskusi bersama tentang VOC. Jadi saya mau hari ini kalian berkelompok. Silakan bentuk kelompok 4-5 anak dalam satu kelompok. Nanti silakan berkelompok, nanti kita berdiskusi bersama. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Silakan dibuka untuk tugas satunya. Perhatikan dulu tugas satu. Sudah dibuka tugas satu? Ya. Oke. Nah, di situ ada tugas. Perhatikan gambar yang ada. Ya. Perhatikan gambar yang ada. Di situ ada 4 gambar. Nah, silakan dipahami gambar-gambarnya. Kemudian silakan dikerjakan untuk tabelnya. Ya. Cari apa itu latar belakang berdirinya VOC, kebijakannya, hingga penyebab VOC runtuh. Nah, mengerjakannya silakan dikerjakan di lembar setelahnya. Ini ada lembar jawaban, silakan ditulis langsung di sini. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Oke. Boleh buka. Sertakan sumber ya, nanti kalian mencari sumber informasinya dari mana. Kemudian perhatikan ya, setelah kalian mengerjakan ini, jadi bagi tugas ya, ada yang menulis, ada yang mencari informasi. Nah, setelah itu saya mau hasilnya kalian bentuk dalam sebuah infografis. Tahu infografis? Tahu. Nah, ada yang punya sumber itu dari banyak dari website boleh, dari saya mau mengajak kalian jalan-jalan dulu. Perhatikan semuanya ke sini. Saya mau mengajak kalian jalan-jalan virtual. Kita jalan-jalan virtual. Yes. Ke mana ini? Museum Fathahillah. Museum Fathahillah yang ada di Jakarta. Atau kalian kalau sering lihat di TV, di Instagram, banyak artis-artis yang datang ke kota tua Jakarta. Nah, ini lokasinya. Nah, dari samping barat, dari samping South itu mana? Selatan, North dari utara, dari lapangnya. Terus ini Fatilah Park. Nah, ini park ini ya. Park ini taman depannya itu ya. Jakarta History. Jakarta History Museum Teras. Teras masuk ke museumnya. Masuk.
perlu kalian ketahui, Museum Fathahillah zaman dulu ini adalah kantor dagangnya VOC. Nah, bentuknya sama nih, hadap sini semuanya. Coba perhatikan ya. Tirukan tangan saya nanti ya. Coba tangannya ke depan semuanya, dirapetin depan semuanya. Digoyang-goyangkan. Ke atas. Ke atas, terus diputar-putar. Terus stop. Oke. Lagi. Tangannya ke atas semua ya, ke atas semua tangannya. Diputar-putar. Oke, stop. Oke, stop. Lagi. Tangannya ke depan semuanya. Ke depan diputer kok. Tangan kiri ke belakang semuanya. Kiri ke belakang. Diputar-putar. Kiri. Ayo diputar-putar. Tangannya diarahkan ke hidung. Oke, sekarang coba kamu berkumpul dengan kelompokmu dulu. Ayo, sudah. Perhatikan konsentrasi semuanya. Satu. Nah, total di sini ada 12 kata. Ya, totalnya ada 12 kata. Silakan dicari sebanyak-banyaknya. Waktunya terbatas. Siapa cepat nanti itu pemenangnya. JP
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan atas belakang berdirinya VOC. Pendirian VOC pada tahun 1602 merupakan respon terhadap situasi ekonomi dan geopolitik yang ada pada saat itu. Pada abad ke-17, Belanda merupakan salah satu negara yang berperang untuk kemerdekaan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan membacakan kebijakan VOC. Yang pertama, laksanakan pelayaran yaitu pelayaran yang menelusuri pantai dengan dilengkapi oleh armada perang untuk mengawasi penerbangan ketiga tujuan rempah-rempah. Yang kedua, menebang tanaman rempah-rempah agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. Yang ketiga, memajukan rakyat Indonesia untuk membayar pajak PIJ berupa hasil bumi. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan penyebab gojek. Penyebab runtuhnya gojek ada 3 faktor, yaitu pertama, praktik korupsi yang merajalela. Kedua, munculnya pesaing baru. Ketiga, perubahan sistem politik. Sekian dari kelompok kami. Apa ada yang ditanyakan? Sebenarnya, pandangan berapa PIJ itu runtuh? Lagi sekalian sudah dijawab. Oh ya, ada yang mau bertanya lagi tentang VOC? Oh ya, untuk infografisnya nanti semuanya yang sudah selesai tolong dikirim ke Wafik ya. Dikirim ke saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dino. Jadi punya gojek yaitu tepat pada tanggal 31 Desember 1799. Apa ada yang Ya, makasih. Oke, beri tepuk tangan bisa semua. Salah satu hal besar yang menjadi faktor utama dari kerumunan apa itu? Nah, pemimpin tempur dari Belanda. Sebenarnya saya carikan poinnya dulu. Panjang ini kisahnya. Tapi di sini menunjukkan bagaimana sih suasana di laut ketika banyak negara-negara itu berebut tempat untuk mencari rempah-rempah. Khususnya di sini adalah kapal-kapal VOC. Kelihatan nggak? Ya. Nah, coba kamu lihat. Nah, apa itu? Perang perdagangan melawan Inggris. Ini contoh penggambaran bagaimana kapal. Nah, itu contoh itu adalah kapal. Penggambaran kapal VOC. Sudah ya? Nah, coba kamu perhatikan bagaimana mereka di lautan bertempur seperti ini. Mereka berebut kekuasaan, berebut jalur, berebut komoditas. Nah, yang mana akhirnya supaya antar pedagang ini mereka tidak rebut-rebutan, yang akhirnya akan menghancurkan usaha mereka sendiri, maka dibentuklah VOC. VOC ini sangat menguntungkan bagi pemerintah Belanda. Tapi semua hal yang menguntungkan, semua hal yang sifat awalnya adalah baik, tapi kalau prosesnya dilakukan dengan tidak baik, maka hasilnya pun juga akan tidak baik juga. Tentunya yang akan menimbulkan dampak negatif bagi bangsa yang dimonopoli itu tadi, khususnya adalah Indonesia. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya silakan minggu depan pelajari materi berikutnya.
setelah VOC minggu depan kita pelajari tentang pemerintahan Belanda di Indonesia. Setelah VOC runtuh, akhirnya pemerintahan secara nyata mulai menguasai Indonesia, pemerintahan Belanda. Oke, sampai di situ. Karena tidak ada pertanyaan, maka terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Pusnul Wulandari dari SMA Negeri 1 Melulu. Saya CKP Angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan. Saat ini saya bersama dengan Ibu Sri Nurhayati dan bersama pengajar praktik saya yaitu Ibu Nurul Komaria. Saat ini saya akan melakukan pasca observasi yang telah saya lakukan. Sebelum itu saya ingin menyapa kepada Bu Sri Nurhayati. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan observasi? Izin menjawab Bu. Alhamdulillah setelah melakukan kegiatan pembelajaran dan observasi, alhamdulillah cukup senang dan lega karena berjalan dengan lancar pembelajaran kemarin. Berarti sudah lega ya. Dari yang sudah Ibu lakukan pembelajaran itu, apakah ada kendala-kendala mungkin atau faktor-faktor baik teknik secara non teknis yang telah terjadi pada saat pembelajaran? Untuk kendala itu sendiri tidak ada kendala yang cukup berat, hanya saja mungkin kendala teknis saja. Seperti kemarin dalam kegiatan pembelajaran kan saya menampilkan video, cuplikan film gitu, tapi secara teknis audionya tidak menyala, itu saja. Jadi hanya menampilkan gambar videonya saja, itu kendalanya hanya itu. Untuk siswa sendiri, alhamdulillah kemarin siswa itu mengikuti pembelajaran itu dengan baik, tidak ada yang kesana kemari, tidak, semua fokusnya terarah kepada kegiatan pembelajaran. Jadi untuk siswanya sendiri baik semuanya. Alhamdulillah ya, berarti hanya ada kendala dari teknis itu tadi ya, karena audionya memang bermasalah. Bagaimana Bu ketika tiba-tiba audio itu bermasalah? Nah, gagasan apa yang Ibu ambil atau keputusan seperti apa ketika ada permasalahan pada saat pembelajaran? Ya, tentunya pengertian kepada siswa. Siswa kemarin saya fokuskan untuk memperhatikan video yang saya putar karena memang kondisi audio yang tidak menyala, jadi mereka fokus melihat gitu. Di samping itu juga kemarin video yang saya tampilkan itu saya memfokuskan untuk menunjukkan gambaran yang terjadi di dalam video itu, bukan hanya suaranya, karena memang yang saya tampilkan itu hanya suara gemuruh kapal pesiar dan lain-lain, jadi tidak ada percakapan di situ. Jadi yang saya perlihatkan pada mereka ini gambarnya seperti ini gitu. Hanya itu saja. Berarti sudah berhasil diatasi nggih Bu nggih. Nah, kira-kira ini dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, berapa persentase keberhasilan yang Ibu lakukan? Untuk presentasi keberhasilan sendiri mungkin ada sekitar 70-80% berhasil, karena rencana pembelajaran yang sudah saya susun alhamdulillah berjalan dengan lancar, mulai dari modul dan juga LKPD. Kemarin dalam pembelajaran itu sudah berjalan sesuai dengan arahan dan juga rencana yang sudah saya susun. Begitu pula dengan pengerjaan tugas juga, saya menugaskan siswa, kemudian juga hasilnya yang saya harapkan juga alhamdulillah siswa itu mampu menyelesaikan tugas dengan baik gitu. Baik, dari
persentase keberhasilan ibu sekitar 70-80% itu tergolong sudah bagus ya Bu ya. Nah di sini izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi saya yang sudah saya lakukan kemarin pada saat ibu pembelajaran ya. Nah untuk itu berdasarkan data yang sudah saya dan saya observasi itu pada kompetensi guru yang dikembangkan dan fokus kompetensinya itu sudah nampak, sudah ada. Nah, di situ pengembangannya yang dipilih juga sudah terfokus. Kemudian pada pembelajaran, proses pembelajarannya sudah dilakukan diskusi kelompok. Kemudian presentasi kelompok untuk siswa dapat aktif itu juga sudah sangat baik. Menurut saya pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sudah sangat baik. Mungkin kira-kira nilainya 95% ini. Mantap. Ini pembelajaran dari Bu Nur ini menurut saya sudah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Terutama pada produk yang Ibu sampaikan, bagaimana anak-anak itu bisa memilih produk apa atau hasil tugas apa yang sesuai dengan minat anak. Misal bisa berupa PowerPoint, bisa berupa infografis, video, sesuai dengan yang dipilih atau diminatnya ya. Mungkin sedikit tambahan, ini nanti nilainya bisa 100% ini Bu. Mungkin kalau pada saat berdiferensi proses mungkin ya, yang belum ya. Nah ini sedikit tambahan dari saya, mungkin pada diferensi proses itu bisa dilakukan juga untuk mengelompokkan anak-anak. Ya, bagaimana pada saat anak-anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda tentunya. Nah, di situ mungkin nanti tugas atau LKPD-nya tidak disamakan. Mungkin bisa untuk mungkin anak-anak yang masih tergolong rendah atau sedang atau mahir, mungkin bisa diberikan perbedaan sedikit seperti itu, karena memang setiap anak-anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin sedikit itu saja tambahan dari saya, tetapi pada diferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasi itu tidak mengharuskan ada ketiga-tiganya diferensi proses. Menurut saya sudah sangat bagus, cuman ada tambahan sedikit itu saja dari saya, bahwa memang bisa dipilih antara diferensiasi konten atau proses ataupun produk disesuaikan dengan materi yang kita pilih, seperti itu ya Bu ya. Nah untuk itu saya ingin tanya ini, kompetensi atau indikator apa sih yang ingin dikembangkan atau ditingkatkan? Oke, untuk kompetensi sendiri dalam pembelajaran ini saya bagaimana siswa itu mampu menganalisis perkembangan, karena saya mengajar sejarah Bu, jadi bagaimana siswa itu mampu menganalisis perkembangan kolonialisme bangsa Eropa di Indonesia, awal perkembangannya gitu. Untuk indikatornya sendiri ya tentu karena di awal pembelajaran pada materi kolonialisme, di sini yang saya kembangkan yaitu bagaimana siswa itu mampu menganalisis perkembangan VOC terkait dengan perusahaan dagang kolonialisme bangsa Eropa di Indonesia yang berkembang di Indonesia gitu. Itu yang ingin saya kembangkan. Wah, berarti itu ya yang dikembangkan ya, ingin perkembangan VOC di Indonesia, bagaimana anak-anak itu dapat memahami bagaimana sih perkembangan VOC di Indonesia. Nah, untuk itu lingkup apa Bu yang ingin Ibu kembangkan? Tadi kan sudah indikator ataupun kompetensi yang ingin dikembangkan, seperti apa? Untuk lingkup yang ingin saya kembangkan, yang pertama terkait pengetahuan, bagaimana siswa itu mendapat pengetahuan baru terkait perkembangan kolonialisme di Indonesia, dengan cara saya memberi pengetahuan awal
pengetahuan awal kepada mereka. Terus kemudian saya juga memberikan cuplikan-cuplikan video, terus saya ajak untuk virtual tour ke museum gitu. Itu untuk mengetahui pemahaman mereka dan juga menambah pengetahuan mereka terkait kolonialisme, khususnya perkembangan VOC di Indonesia pada masa itu. Terus untuk lingkup keterampilan di sini tadi yang disampaikan sama Bulan yaitu terkait hasil atau produk yang dikembangkan gitu. Jadi keterampilan bagaimana siswa ini mampu mengasah kreativitas mereka gitu. Saya memberi tugas berupa tabel analisis yang mana nanti siswa menganalisis terkait perkembangan VOC dan lain-lain sampai dengan runtuhnya VOC. Kemudian nanti untuk hasilnya saya memberi kebebasan kepada siswa, mau disampaikan dalam bentuk video atau dalam bentuk infografis, itu lingkup kreativitas seperti itu. Wah, luar biasa ya, Bu. Jadi memang betul kita memanfaatkan teknologi yang ada ya dengan virtual seperti itu. Mungkin ini pembelajaran baru bagi saya juga, dan ternyata sejarah itu bagaimana sih caranya agar pembelajaran sejarah tidak monoton ya, Bu ya, seperti itu. Jadi dengan cara menggunakan virtual itu pun saya melihatnya virtual juga luar biasa sekali. Jadi seolah-olah kita berada di museum. Nah, seperti itu nggih. Nah, Bu Nur, kira-kira ini kekuatan apa sih yang Anda miliki setelah melakukan pembelajaran itu? Kekuatan yang saya miliki tentunya dalam hal perencanaan pembelajaran. Sebelum kegiatan itu saya merencanakan, tentunya saya memberikan dulu CP, terus saya menentukan TP dan ATP-nya, kemudian saya menyusun rencana pembelajaran mulai dari modul hingga LKPD. Itu kekuatan bagi saya gitu, supaya apa, dalam kegiatan pembelajaran itu nanti saya tidak lari kemana-mana gitu, jadi ada fokusnya gitu. Udah, mungkin itu. Berarti perencanaannya itu harus dimatangkan ya agar hasilnya lebih maksimal. Nah, ini pada saat pembelajaran agar berhasil, dukungan apa yang Anda butuhkan, Bu? Kira-kira seperti apa? Untuk dukungan sendiri mungkin yang saya butuhkan itu terkhusus dukungan dari siswa itu sendiri. Bagaimana siswa itu mau diajak kompromi dalam kegiatan pembelajaran saya gitu. Jadi ketika saya menyiapkan sebuah pembelajaran, sebaik apapun pembelajaran yang saya susun, jika siswa tidak bisa mengikuti dengan baik, maka rencana pembelajaran itu pasti nanti juga akan gagal gitu. Jadi dukungannya tentu dari siswa. Bagaimana saya mampu memfokuskan siswa untuk mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan gitu. Selain itu juga tentunya dukungan dari sekolah, dari baik itu dari guru hingga ke kepala sekolah gitu. Khususnya dalam hal memaksimalkan fasilitas sekolah yang ada gitu. Berarti dari siswa, dari guru harus ada kolaborasi ya, Bu ya, dan sekolah tentunya ya. Nah, ini yang terakhir ini. Ada pembelajaran apa, Bu, yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan kita hari ini, dari kegiatan percakapan kita, mulai dari kita melakukan praobservasi, sampai saya melakukan observasi, sampai ini terakhir pasca observasi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil di sini? Ya, jadi dari kemarin praobservasi hingga terus kegiatan observasi juga sampai sekarang pasca observasi, yang saya pelajari dalam aktivitas kita hari ini yaitu tentunya bagaimana saya itu bisa mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah saya rencanakan. Apakah pembelajaran yang sudah saya rencanakan, rencana pembelajaran yang sudah saya susun, apakah itu sudah baik, sudah sesuai, misalnya apakah sudah berdiferensiasi, apakah sudah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa gitu. Selain itu juga evaluasi terkait bagaimana pembelajaran saya adakah kekurangan dalam saya menyampaikan materi atau apa kesalahan yang saya lakukan gitu. Selain itu juga saya mendapat pengetahuan baru, juga informasi masukan baru dari Bulan gitu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Nur atas kesempatannya ya. Di sini saya ingin mendengarkan umpan balik dari Ibu Nurul. Monggo. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih dari kegiatan pasca observasi yang dilakukan Bu Wulan ke Bu Nur tadi, saya sudah mendapatkan gambaran. Maksud saya dari pembicaraan jenengan tadi, saya sudah membayangkan bagaimana kemarin nggih pelaksanaan observasinya, bagaimana asiknya anak-anak belajar ya. Dari pembicaraan jenengan tadi sudah saya bisa membayangkan gitu ya. Bagaimana anak-anak bisa melakukan virtual kunjungan ya ke museum karena memang kondisi di sini yang jauh ya, jadi tak ada rotan akar pun jadi ya. Jadi anak-anak datang secara visual ya, secara maya ke museum dan itu pasti menarik sekali. Kemudian saya lihat tadi fokus pengembangan juga sudah di satu fokus pengembangan yaitu kemampuan menganalisa ya. Dan itu sudah Bu Wulan berusaha menggali di pasca observasi ini kendalanya apa, walaupun tadi yang muncul hanya kendala teknis ya, dan sudah bisa teratasi dengan membantu Bu Nur tadi, membantu ketika video diputar, kemudian bagaimana produk itu dihasilkan ya, yang sudah dilakukan secara berdiferensiasi menyesuaikan dengan kompetensi anak-anak ya, yang sudah dimiliki anak-anak yang suka pakai Canva ya silakan, yang mau presentasi langsung ya silakan. Kalau tidak salah saya tangkap seperti itu. Dari sini sudah muncul Bu Nur ini walaupun CGP bukan nggih atau belum ya, tapi sudah melaksanakan diferensiasi, itu keren. Jadi ya kadang-kadang ini kita perlukan juga, nggak selalu yang GP, yang CGP itu selalu duluan, tidak ya, yang tidak CGP pun asalkan mau apa ya, sering getok tular lah, nggih, sharing-sharing dengan temannya, kadang malah mau melangkah lebih dulu. Nah ini jadi di pasca observasi ini saya rasa sudah Bu Wulan lakukan dengan baik, sudah bisa menggali potensi yang ada pada Bu Nur, kemudian jika ada kendala juga bagaimana mengatasinya. Saya rasa itu refleksi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf nggih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul atas refleksi yang sudah diberikan kepada saya, dan terima kasih juga Bu Nur atas kesempatannya sudah mau saya observasi gitu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.